warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Pada pertemuan kali ini kita masih meneruskan pembahasan yang kemarin ya tentang nifak. Bagian yang keempat, nilai negatif perilaku nifak. Apa saja nilai negatifnya nifak? Yang pertama, berbohong. Orang munafik sering berbohong pada saat mengatakan sesuatu dan bersumpah atas kebohongan yang diucapkannya demi melindungi kepentingannya sendiri. Allah berfirman dalam surah Al-Munafiqun ayat 1, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka larasulullah wallahu ya'lamu innaka larasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata, kami mengakui bahwa sungguhnya kamu benar-benar Rasul Allah, dan Allah mengetahui bahwa sungguhnya kamu benar-benar Rasulnya, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar orang pendusta. Yang kedua, malas beribadah. Ini apa mau? Nilai negatif pelaku nifak, malas beribadah. Mereka melakukan sholat dengan rasa malas, karena sholat yang mereka kerjakan hanya terpaksa demi mengelabui umat Islam dan sangat sedikit mengingat Allah. Dalam surah An-Nisa ayat 142 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya, pamer dengan sholat itu di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Yang ketiga, mencela orang beriman. Mereka mencela orang-orang beriman demi kepentingan pribadi dan kelompok mereka. Mereka menyangka bahwa orang-orang beriman adalah orang-orang bodoh dan tidak berakal. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana as-sufaha. Apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang-orang lain telah beriman, mereka menjawab, akan berimankah kami sebagaimana orang-orang yang bodoh itu telah beriman? Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Ingatlah, sesungguhnya merekalah orang-orang yang bodoh, tetapi mereka tidak tahu. Nilai negatif perilaku nifak yang keempat, menganggap selain Allah ada penolong dan pemberi kemuliaan. Demi mewujudkan tujuan dunia mereka, orang-orang munafik, mereka meminta tolong kepada sekutu-sekutunya. Mereka menganggap bahwa kemuliaan dunia dapat diraih tanpa melibatkan pertolongan Allah. Surah An-Nisa ayat 138 hingga 139 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Basyiril munafiqina bi anna lahum 'adzaban alima. Kabarkanlah kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapat siksaan yang pedih. Alladzina yattakhidhuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Yaitu orang-orang yang mengambil orang-orang kafir menjadi teman-teman penolong dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Ayabtaguna 'indahumul 'izzata fa innal 'izzata lillahi jami'a. Apakah mereka mencari kekuatan di sisi orang kafir itu? Maka sesungguhnya semua kekuatan kepunyaan Allah semata. Yang kelima, mengaku sebagai pelaku kebenaran. Orang-orang munafik beranggapan bahwa mereka adalah orang yang mengedepankan kebenaran,
sehingga membuat mereka enggan menerima pandangan dan nasihat dari orang lain. Al-Baqarah ayat 11. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Yang keenam, bermanis lidah. Lidahnya ada gulanya apa ada madunya. Secara lahir, ucapan orang-orang munafik tampak menarik, tetapi ucapan yang menarik mereka itu hanya untuk menipu orang lain. Ucapan mereka tidak berasal dari pemahaman dan iman, sebagaimana surat Al-Munafiqun ayat 4. Kemudian yang berikutnya, pelaku perbuatan jelek. Jadi orang munafik adalah pelaku perbuatan jelek atau buruk. Orang-orang yang memiliki sifat nifak tidak melakukan kewajiban amar ma'ruf dan nahi mungkar, bahkan sebaliknya memerintahkan yang mungkar dan melarang yang ma'ruf. Sebagaimana surat At-Taubah ayat 67, Al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'd. Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan sebagian dengan sebagian yang lain adalah sama. Ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'rufi wa yaqbiduna aydiyahum. Mereka menyuruh membuat yang mungkar dan melarang berbuat yang ma'ruf, dan mereka menggenggam tangannya. Nasullaha fa nasiyahum. Mereka telah lupa kepada Allah, maka Allah melupakan mereka. Innal munafiqina humul fasiqun. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang fasik. Orang fasik itu artinya orang yang banyak dosa, orang pendosa. Kemudian berikutnya, akibat buruk dari sifat nifak. Perilaku nifak adalah salah satu perbuatan dosa. Perbuatan nifak akan mendatangkan kemudaratan, baik bagi pelaku nifak itu sendiri maupun bagi orang lain. Bagi diri sendiri, buruk dalam pandangan Allah dan manusia, sehingga dapat merusak nama baiknya diri sendiri, bahkan mungkin nama baik keluarganya, bahkan lebih luas lagi merusak nama baik lingkungannya, masyarakat sekitarnya. Yang kedua, lunturnya kepercayaan dari orang lain atas dirinya. Yang ketiga, tidak disukai dalam pergaulan hidup sehari-hari di masyarakat. Yang keempat, mempersempit jalan untuk memperoleh rezeki karena tidak mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Jadi orang munafik yang suka bohong, yang suka mengingkari janji, yang tidak amanah, tentunya untuk mencari pekerjaan, orang yang punya perusahaan akan pikir-pikir, wah orang ini kalau kerja di sini nanti malah bahaya, ya akan merusak, merusak nama baik perusahaan, sehingga sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Yang kelima, mendapatkan balasan yang amat pedih kelak di akhirat. Sedangkan akibat buruk bagi orang lain menyebabkan kekecewaan hati sehingga dapat merusak persaudaraan. Hubungan persaudaraan, hubungan pertemanan akan renggang gara-gara dia memiliki sifat munafik. Yang kedua, menimbulkan fitnah karena ucapan dan perbuatannya yang tidak menentu. Dan yang ketiga, mencerminkan mencemarkan nama baik keluarga dan masyarakat sekitarnya sehingga merasa malu karenanya. Yang keenam, poin keenam, menghindari perilaku nifak. Bagaimana caranya? Yang pertama, bersikap jujur. Sifat jujur adalah salah satu sifat yang terpuji dan disenangi oleh banyak orang. Jujur juga dapat diartikan berkata, bersikap, atau bertingkah laku apa adanya, bukan ada apanya, ya. Tidak dibuat-buat atau menutup-nutupi dengan kebohongan. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah kalian beserta orang-orang yang jujur atau benar. Surah Taubah ayat 119.
Yang kedua, bersikap amanah. Sikap amanah artinya jujur atau dapat dipercaya. Secara bahasa amanah berarti segala sesuatu yang dipercayakan atau kepercayaan. Amanah dapat diartikan titipan atau segala sesuatu yang dibebankan Allah kepada manusia untuk dikerjakan. Surah Al-Anfal ayat 27. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui. Yang ketiga, meneguhkan perjanjian. Menepati sebuah janji adalah perbuatan yang terpuji, dan sebaliknya melanggar janji berarti berdosa. Tidak hanya berdosa kepada orang yang kita janjikan, tetapi juga kepada Allah. Ingkar janji itu merupakan sifat dan perbuatan setan. Surah An-Nahl ayat 94, Allah berfirman, "Wala tattakhidhu aymanakum dakhalan bainakum fatazilla qadamun ba'da thubutiha fatadhuqus su'a bima sudattum 'an sabilillah walakum 'adzabun 'adzim." Dan janganlah kamu jadikan sumpah-sumpahmu sebagai alat penipu di antara kamu, yang menyebabkan tergelincir kakimu sesudah kokoh tegaknya, dan kamu rasakan kemelaratan di dunia karena kamu menghalangi manusia dari jalan Allah, dan bagimu azab yang besar. Na'udzubillah min dzalik. Dan yang terakhir, untuk menghindari sifat nifaq adalah mengembangkan rasa tanggung jawab. Allah memerintahkan seluruh hambanya agar tidak mengikuti sesuatu yang tidak ada ilmunya, karena setiap anggota badan kita akan diminta pertanggungjawaban. Karena anggota tubuh manusia adalah karunia yang Allah berikan kepada manusia untuk berbuat kebaikan. Jadi kita beri anggota tubuh ini yang sempurna bukan untuk maksiat, tapi untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Isra ayat 36, Allah berfirman, "Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm." Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Ya, demikian pertemuan kita hari ini, semoga bermanfaat. Dan semoga kita dijauhkan dari sifat nifaq, dan kita dibimbing oleh Allah untuk selalu jujur, bisa menepati janji, bisa memegang amanah dengan baik dan tidak bujur. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.